Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita awali dengan membaca Al-Quran dulu Bapak di bukunya 8 baris saja. Ya Pak, ya Pak. Surat manapun bisa Pak ya. Ya, boleh. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Baik, Sadaqallahul azim. Berikutnya Pak Khairul Amri, silakan menyampaikan materi terkait RPP yang sudah dirancang secara singkat saja. Praktik pembelajaran maksimal 10 menit. Nanti ada mencakup media dan apapun lah yang terkait, artinya diringkas saja 10 menit maksimal. Silakan. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah baik. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai tentang hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Jadi sebelumnya kita mulai pelajaran, terlebih dahulu salah satu nanti anak Bapak akan memimpin doa supaya majelis pembelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba Supardi baca doa. Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi sebelum kita masuk materi kita pada pagi hari ini, Bapak terlebih dahulu ingin mengabsen dulu siapa yang tidak hadir ini. Supardi hadir. Ismawan Fahmi hadir. Kemudian Hafiz Maulana hadir. Okey, hadir semua. Baik, okey. Kita lanjutkan. Jadi materi kita pada pagi hari ini adalah mengenai tentang hukum bacaan alif lam syamsiah. Sebelumnya Bapak ingin tahu dulu, siapa yang sudah tahu hukum bacaan alif lam syamsiah? Tunjuk tangan. Ya, okey. Coba Supardi. Ya, okey. Selanjutnya. Ya, okey. Jadi, alhamdulillah, jadi di sini sudah ada yang sudah tahu hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Jadi Bapak ingin menjelaskan secara singkat hukum bacaan alif lam syamsiah. Sebelumnya Bapak ingin menjelaskan hukum bacaan alif lam syamsiah itu berkenaan dengan ilmu tajwid. Jadi ilmu tajwid itu ilmu mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik. Ini Bapak tanya, siapa yang sudah mengerti tentang ilmu tajwid?
Tunjuk tangan. Okey, Hafiz Maulana. Okey, bagus. Terus siapa lagi yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan ilmu tajwid? Okey, Supati. Okey, terima kasih. Bagus sekali. Tepuk tangan. Ya, selanjutnya mengenai tentang hukum bacaan Alif Lam Syamsiah ini, coba kamu perhatikan. Ini ada link YouTube Bapak buat. Nah, di situ nanti mengenai tentang hukum bacaan Alif Lam Syamsiah, berapa huruf Alif Lam Syamsiahnya. Coba kamu perhatikan dan diamati. Setelah nanti kamu perhatikan dan diamati, maka Bapak nanti akan membagi kelompoknya. Membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Terdiri dari kelompok ini, yang pertama kelompok 1 namanya Umar bin Khattab, yang kedua kelompoknya namanya Utsman bin Affan, kelompok yang ketiga namanya Abu Bakar As-Siddiq. Coba, ini Bapak lihat. Ini ada link YouTube, di sini ada tentang pembelajaran tentang Alif Lam Syamsiah dan Alif Lam Qamariyah. Okey. Lanjut, setelah kamu memahami dan mengamati media dari YouTube, link YouTube tadi, coba dari masing-masing kelompok ini mendemonstrasikan dan mendiskusikan apa dan berapa di situ terdapat Alif Lam Syamsiah dan Alif Lam Qamariyah. Bapak beri waktu 5 menit. Ya, okey. Siapa yang dah siap? Ya, coba kelompok Umar bin Khattab. Ya, okey, bagus, mantap. Terus selanjutnya. Okey, mantap. Terus semuanya mantap. Alhamdulillah. Jadi, sampai di sinilah pelajaran kita pada pagi ini mengenai tentang hukum bacaan Alif Lam Syamsiah. Jadi, Bapak harapkan ke depannya membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan tajwid, karena di sana ada nanti dipelajari tentang hukum ikhfanya, iqlabnya, ijaharnya, idghamnya, terus ada Alif Lam Syamsiah. Ilmu yang sudah kamu dapat pada pagi ini, kamu praktekkan terus di rumah, latihan. Sistem dengan drill, latihan terus. Latihan terus. Mudah-mudahan Bapak sampaikan pada pagi ini bisa bermanfaat bagi kamu semua. Jadi, sebelum Bapak akhiri materi kita, ada pertanyaan? Okey, tidak ada. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, berarti Bapak anggap semuanya sudah paham dan mengerti. Jadi Bapak ingin memberikan kepada kamu untuk motivasi sering membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu sangat banyak pahalanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk memimpin doa kita supaya majelis pelajaran kita hari ini diberkahi, saya percayakan kepada anak saya Supardi. Coba anak Supardi. Alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Khairul Amri. Ya Pak. Berikutnya ini untuk kelas berapa Pak ya? Kelas 7 Pak. Kelas 7. Oke, kelas 1 SMP ya? Ya, kelas 1 SMP Pak. Iya. Kalau misalnya pertanyaannya begini, selain metode tadi yang disampaikan, kira-kira metode apa lain yang bisa mendukung terhadap pemahaman siswa terhadap materi ini? Metode apa lain yang bisa digunakan? Kalau metodenya yang lain lagi digunakan, sebenarnya banyak itu Pak. Kita bisa nanti kita membuat media pembelajaran kita itu dari visualnya itu. Di sana nanti bisa kita buat linknya. Kemudian metode computer learning. Saya kalau bahasa Inggris ni belum paham lah. Banyak sebenarnya metodenya Pak. Yang bisa kita pahamkan kepada siswa. Ya, oke. Terkait pertanyaan. Bisa tidak dibuat satu contoh pertanyaan yang hot untuk materi ini, evaluasinya? Evaluasinya.
kalau contoh soal hotnya di materi ini, itu nanti saya buat lu video itu Pak. Jadi di video ini anak-anak suruh mengamati, kemudian memahami dari video itu. Setelah nanti dipahami dan mengamati oleh siswa tersebut, maka saya membuat soalnya dari video tersebut. Apa saja yang kamu dari video, setelah kamu mengamati video tersebut, coba kamu carikan hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Itu contoh soalnya itu Pak. Yang Bapak contohkan tadi, kira-kira itu C berapa ya? Sebenarnya yang saya contohkan tadi C1 juga masuk karena mengamati dia Pak. Kemudian C2 memahami. Yang jelasnya C1 dia Pak, C1. Oke, kalau C1 kira-kira sudah hot atau belum? Kalau C1 itu sudah Pak. Karena hot itu kalau hot itu dia menyangkut, kalau tidak salah saya 6 dia di situ Pak. 6. Yang pertama dia mengamati, terus memahami, terus menerapkan, mengamati, memahami, menerapkan, mengevaluasi. Yang jelas 6 dia Pak. Terkait dengan hot. Ya Pak. Jadi sebenarnya dia C1, 2, 3 itu masih lot. C4, 5 itu sudah hot. Oh gitu. Ya, soalnya kalau hot itu harus C-nya sudah 4, 5, atau 6. Jadi kalau cuma itu masih rendah ininya. Lot. Oh, berarti masih tergolong kepada lot ya Pak? Ya, belum bersifat hot berarti. Jadi harus dipilih apa yang penjelasan perbedaan hot dengan lot itu apa. Kemudian C berapa saja yang hot. Kemudian dirancang soal sesuai dengan standar yang hot. Artinya pemikirannya sudah lebih tingkat tinggi lah. Jadi jawab jawaban dari soal yang kita berikan, ada pilihan jawaban tertentu. Tapi siswanya sudah harus lebih bisa menganalisis lebih dalam lagi. Nanti dibaca-baca ya. Iya Pak. Berarti antara hot dengan lot, kalau lot ini kan masih istilahnya IQ siswa itu masih tingkat rendah Pak kan? Bukan IQ-nya Pak. Jadi pemahamannya. Siswa itu kan dia potensinya bisa ditingkatkan. Kemampuannya bukan IQ-nya rendah. Oh ya gitu. Semakin kita asah, semakin kita stimulus, dia semakin rangsang, semakin bagus. Makanya dirangsang itu untuk soal-soal yang semakin tinggi, analisisnya seperti itu. Oh ya Pak. Semua anak berpotensi untuk lebih meningkat. Oke, baik. Saya kira nanti dibaca-baca lagi, dilihat contoh-contohnya lagi Pak Khairul. Ya Pak. Ya. Baik, mungkin itu saja Pak Khairul. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan boleh keluar.